Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai cara membuat tampilan layout website dengan HTML dan CSS. Nah, untuk teman-teman bisa kalian lihat, ini merupakan contoh tampilan navbar dan header. Adapun kode style CSS dan navbarnya, mari kita bahas dalam video berikut ini ya. Pertama-tama jangan lupa untuk dokumen type .html ya. Untuk meta tag pada head ini, secara garis besar, tag tersebut akan mengatur layout lintas perangkat untuk Anda dengan sendirinya. Dan title sendiri akan menampilkan pada judul website. Untuk elemen link pada HTML ini menunjukkan sebuah hubungan link antara dokumen HTML yang bersangkutan dengan sumber file dari luar. Nah, untuk file dari luarnya itu kita membuat dokumen CSS sesuai dengan namanya style.css. Jadi kita merujuk pada kata style CSS ini. Nah, untuk isi dari bodinya itu ada image yang berarti gambar. Elemen memiliki beragam atribut. Untuk image src ini merupakan atribut yang menunjukkan sumber file tersebut berada. Jadi kita sebelumnya harus sudah menambahkan atau memasukkan file gambar ke dalam folder yang berada satu folder pada HTML. Untuk contoh di sini saya menggunakan cnnlogo.png. Lalu untuk tag nav atau navigasi, all class sama dengan nav_links. Saya menggunakan nama nav_link dengan list ada home, service, project, dan about. Untuk selanjutnya, A-class sama dengan CTA ini berarti kontak ya. Itu saya gunakan dengan tag button yang berfungsi untuk membuat tombol, baik itu dalam form maupun di luar form. Di sini hal yang pertama yang saya lakukan yaitu agar HTML fontnya terlihat menarik, jadi saya import dari Google. Anda bisa coba atau bisa download link dari Google Font di Google ya. Di sini saya menggunakan font Montserrat dan salin link dari Google, terus kita import terus setelah kita download, kita bisa salin link dan tempel pada tampilan CSS. Untuk elemen bintang ini menunjukkan semua awal pada suatu elemen dan akan menampilkan keseluruhan isi dari tampilan website. Dengan padding itu digunakan untuk membuat jarak antar konten dan border elemen. Dengan padding ini 0, margin atau yang digunakan untuk membuat space atau ruang di sekitar elemen di luar batas yang ditentukan itu 0. Terus background color atau warna dari backgroundnya itu saya menggunakan warna hitam polos. Terus box sizing atau ukuran kotak itu 100 pixel. Selanjutnya yaitu elemen image. Jadi sebelumnya gambar memiliki ukuran yang sesuai dengan yang kita download. Jadi saya mau meresize gambar ini menjadi seperti tampilan
di sini. Menggunakan border atau garis tepi 2 pixel padding untuk jarak antar konten bordernya atau padding ini saya kasih 20 pixel, width atau lebar 150 pixel. Lalu resize both ini berarti dapat menyesuaikan baik tinggi dan lebar dari elemen. Untuk overflow auto, properti overflow dengan nilai auto akan menambahkan scroll bar pada bagian tertentu. Jika hanya nilainya auto, maka akan menambah scroll bar secara vertikal dan menyesuaikan pada linksnya ini. Untuk list A dan button, font family-nya Montserrat sans serif. Lebar fontnya atau font weight-nya 500. Lalu font size, ukuran dari font 16 pixel. Dan warnanya, color ini akan memberikan warna putih pada teksnya. Untuk teks dekorasinya tidak ada dan akan menampilkan seperti gambar di sini. Untuk headernya, displaynya flag, artinya menampilkan unsur sebagai wadah fleksibel blok tingkat. Lalu justify content, space between ini memposisikan dengan ruang antar garis seperti tampilan berikut ini. Untuk arrange itemnya, ini menentukan keselarasan untuk item dalam wadah fleksibel, dan ini menggunakan properti center yang diposisikan di tengah-tengah wadah dengan jarak paddingnya 30 pixel kali 10%. Lalu untuk logonya, cursor pointer. Untuk kursornya sendiri saya menggunakan pointer karena untuk menentukan jenis tampilan ketika menunjukkan pada sebuah elemen akan berubah menjadi seperti gambar di sini, dan pointer sendiri ini berarti menunjukkan link. Untuk nav linknya tidak ada gaya yang berarti, jadi langsung ke nav link listnya. Ini menggunakan display yang berarti tampilan menentukan jenis kotak yang digunakan untuk elemen HTML. Saya menggunakan inline block menampilkan unsur sebagai blok kontainer inline tingkat dengan paddingnya 20 pixel. Adapun transisinya semuanya 0,5 second, S-nya 0 second. Untuk navlinknya, hover ini merupakan salah satu efek pada CSS yang mempunyai fungsi hanya berjalan apabila kursor berada di atas suatu objek tertentu. Untuk warnanya, saya menggunakan warna biru. Selanjutnya untuk buttonnya, padding 9 pixel kali 25 pixel. Background colornya saya menggunakan RGBA yang artinya red, green, blue. Ini sesuai dengan selera kalian masing-masing. Saya menggunakan warna dominan biru. Untuk border radiusnya, untuk menambahkan perbatasan bulat ke elemen 50 pixel, jadi akan menampilkan gambar seperti ini. Dengan kursornya pointer, transisinya semuanya 0,3 second dan S-nya 0 detik. Button dari hovernya, background colornya hitam. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari form dengan HTML dan CSS. Ini merupakan hasil akhir dari codingan yang telah saya buat.
Ini terdapat link dan href yang digunakan mengarahkan atau mengalihkan link ke alamat tujuan yang diletakkan di bagian value ini. Bagian value di sini adalah ini sde.css. Jadi nanti hasil dari CSS akan menyatu dengan HTML. Lalu di bagian form saya membuat paragraf dengan kelas gabung yang isi paragraf itu bertuliskan ayo gabung. Lalu di bagian form ada dua inputan div class. Yang pertama kelasnya pws dan yang kedua txt. Yang pertama itu email, disuruh untuk memasukkan email, dan yang kedua itu password. Dan di akhir nanti ada tombol submit yang mana kelasnya adalah btn login. Selanjutnya kita akan membahas tentang CSS-nya dari HTML tadi. Di sini kita harus memasukkan sebuah kelas yang ada di HTML satu persatu, seperti form input, btn login, .txt, pws, dan gabung. Akan seperti ini. Ini merupakan hasil dari form input yang masih acak-acakan. Selanjutnya kita masukkan dot gabung dengan margin left 93 px. Ini akan menunjukkan nanti di bagian tengah dengan tulisan ayo daftar. Selanjutnya kita memasukkan btn login. Ini merupakan tombol daftar yang akan terdapat pada form nanti. Di sini sudah terdapat warnanya merah nanti ada kolomnya daftar. Selanjutnya .txt dan pws. Ini merupakan hasil tampilan dari username dan passwordnya nanti. Seperti inilah codingannya. Dan inilah hasil akhirnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian footer. Di sini saya memanggil 5 kelas yang terdapat pada footer nantinya. Pertama, footer main div, social icons, menu 1, menu 2, footer bottom. Untuk di kelas footer social icon saya menambahkan font awisom agar tampilan lebih banyak di bagian ini dan agar lebih hidup. Lalu untuk teks di footer saya menggunakan div class footer menu 1 to bottom dengan list pada home, about us, service, product, contact us, blog, news, gallery, and media. Dan ini merupakan tampilan awal dari footer yang telah saya buat tadi. Dan berikut hasil CSS footer yang telah saya buat ini. Pertama kita panggil footer main div. Ini merupakan background dari footernya, di mana lebarnya 100%, tingginya auto, marginnya auto, backgroundnya ini saya pakai warna hitam, dan paddingnya 20 px, 0 px. Di footer social icon ini saya membuat tagnya berada di tengah dengan lebar dan tingginya itu sama 50 px, dan backgroundnya nanti warna hijau ini.
Di footer social icon ini juga terdapat hover, yaitu yang berfungsi untuk mengatur link yang sedang ditunjuk oleh sebuah pointer. Ini merupakan hover, bisa diklik seperti ini. Selanjutnya ada panggilan kelas footer menu 1 sampai footer menu 2. Inti dari footer menu 1 sama footer menu 2 itu sama. Yang hasilnya nanti akan seperti ini. Yang atas ini merupakan footer menu 1 dan yang bawah ini merupakan footer menu 2. Selanjutnya terakhir ada panggilan footer bottom, di mana lebarnya 100 dan paddingnya 5px dengan background warna hijau. Sama seperti yang atas, teksnya berada di tengah dan warna teksnya putih. Seperti ini bottom dari codingan tadi. Dan kelompok ini ada dua istilah hover seperti yang di atas. Cukup sekian, terima kasih. Nama saya Maulana Hadi Prasetyo, NIM saya 2012 401037. Di tugas kelompok ini saya kebagian membuat widget dan juga tabel. Pertama saya akan menjelaskan widget. Yang pertama widget dimulai dengan div sebagai kolom paling luar yang punya kelas box. Lalu di dalamnya ada form, di dalamnya form ada input, tipe teks, kelasnya jenis search, digunakan untuk membuat pencarian. Lalu di bawahnya ada kategori berita, di bawahnya lagi ada div dengan kelas garis untuk membuat garis merah secara horizontal. Lalu di bawahnya ada unordered list atau sebuah list dengan 5 item, dan masing-masing item berada di sebuah link atau anchor atau A. Dan CSS-nya pertama ada box, margin left-nya jarak antara box bagian kirinya dengan item lainnya negatif 28 pixel, lebarnya 300 pixel, tingginya 350 pixel, background color warnanya putih, border radius 5 pixel. Lalu untuk kelas jenis search untuk kolom pencarian ini padding top, jarak antara tulisan dengan garis atas dan bawah, dan padding bottomnya 8 pixel. Padding right dan padding left, jarak antara kanan kiri dalamnya 12 pixel. Margin top, jarak antara kotakan dengan box luar 17 pixel. Margin bottom 10 pixel. Lebar 22 pixel, tinggi 20 pixel, border 1 px, warna solid, warna abu-abu, border radius 5 pixel yang akan membuat sedikit tumpul warnanya. Kalau saya memperlakukan juga seperti sebuah event, jika saya ketik boxnya, saya pencet boxnya, dia akan memanjang lebarnya akan menjadi 80%. Transisinya ini saat ada di transition, durasi pergerakannya 0,7 second, polanya easy in, ya artinya saat awalan dia akan cepat sampai tengah dan seterusnya dia akan lambat. Lalu ada kategori berita sebagai H5, tag H5 tak atur, margin left 17 pixel, margin bottom 5 pixel, dan margin top 5 pixel. Jadi bentuknya kayak gini jaraknya. Lalu ada kelas garis bagi garis warna merah ini, margin top tak set 0, margin left jarak kiranya 17 pixel, lebar 50 pixel, tinggi 5 pixel, background berwarna red, dan UL nya list style none, tak hilangi polanya seperti ada simbol-simbol tak hilangi. Padding left, jarak antara
item ini dengan UL nya 20 pixel, margin top jarak antara UL dengan garis merah itu 17 pixel. Lalu kelas LI margin bottom 8 pixel, jadi jarak antara masing-masing item bagian bawah 8 pixel. Border left 3 pixel solid warna red atau merah. Ini akan menampilkan garis vertikal di kiri tulisan. Lalu padding left jarak antara garis merah dengan tulisannya 9 pixel. Padding bottom dan padding top jarak antara tulisan dan atas bawah 10 pixel. Lebar 90%. Dan saya juga melakukan event Lee Hover atau kelas Lee Hover yang akan mengubah background menjadi warna sedikit abu-abu dengan kecepatan transisi 0,1 detik dan pola isi in out. Ya, artinya dia cepat lambat secara tidak beraturan. Lalu ada linknya atau A, text decoration non, warna font black. Lalu saya juga membuat tabel. Di tabel ini ada 4 item. Ya, masing-masing item itu mempunyai CSS yang sama. Yang pertama tabel, saya membuat tabel, lalu buat dalamnya ada TR dengan kelas tabel, dan ada TD lagi dengan row span 5, dan menampilkan image 1 dengan kelas thumb, dan ada TR lagi, ada TD nya dengan kelas head news, ada TR lagi di bawahnya dengan TD berisi tanggal, ada site nya. Lalu di bawahnya TR itu ada TR lagi dengan kelas isi untuk menampilkan isi, dan terakhir ada TR untuk menampilkan button. TR dalamnya ada TD, dalamnya lagi ada button. Oke, saya akan menjelaskan. Pertama ini tabelnya. Di kelas tabelnya akan menganu ini yang TR kelas tabel. Saya kasih border collapse untuk menghilangi bordernya. Lebar 300 pixel, tinggi 200 pixel. Margin top jarak antara tabel dengan widget 25 pixel, overflow auto, jadi gak ada yang kepotong. Lalu di tanggalnya atau kelas tanggal, padding right 20 pixel dari depan ke tengah ini, dan text align center. Dan untuk detailnya atau tombol detail, border saya kasih non, background color biru, jadi warna biru, warna fontnya putih, padding top jarak antara tulisan dengan atasnya 5 pixel, padding bottom juga sama, dan padding left dan juga padding right jarak antara kanan kiri dengan tulisannya 20 pixel, float right artinya posisi di kanan, margin top 5 pixel jarak antara button ini dengan tulisan atas, margin bottom 3 pixel, margin right 10 pixel antara button dengan samping kanannya. Lalu border radius 4 pixel untuk membuat efek sedikit tumpul buttonnya. Hal yang kedua ada head news untuk judulnya. Tak berlakukan font weight bold untuk memberi efek tebal. Dan selanjutnya ada site, untuk saya gabung di tanggalnya, tadi ada kelas tanggal dan site. Font size nya 11 pixel, font weight bold, warna grey atau abu-abu. Dan lalu yang selanjutnya isinya. Untuk isi font size nya 13 pixel, dan untuk gambarnya atau kelas thumb, width nya 200 pixel atau lebarnya 200 pixel, margin left negatif 13 pixel, dan margin bottom 25 pixel. Perkenalkan, saya Muhammad Miftahul Ulum. Pada video ini saya akan menjelaskan CSS dan HTML yang telah saya susun. Oke. Kita mulai dari CSS-nya ya.
Nah, di sini ada kelas dengan nama isi, memiliki font size-nya itu 13 px. Kita lihat di HTML-nya. Nah, ini kelas isi ya. Kita lihat di browser. Ini bagian ini memiliki ukuran font yaitu 13 px. Terus ada kelas TUM ini memiliki margin bottom 90 px, margin right-nya 5 px, dan lebarnya 85 px. Itu pada nah ini pada gambar ini di dalam tag image img. Nah, ini jadi memiliki lebar 85 px. Nah, ini ya, bagian ini. Terus ada lagi kelas gambar. Ini displaynya block, margin left-nya auto dengan lebar 820 px dan height 400 px. Width-nya ini 820 px width. Ini pada gambar. Kelas gambar, nah ini ada kelas gambar ini. Nah, kita coba komen yang ini apa efeknya. Nah, ini sangat ke kiri mentok ya, tapi kalau dikasih itu display block itu, nah bisa otomatis. Nah, setelah itu ada kelas judul memiliki box shadow 5px, 5px, 8px, dan warnanya hitam. Terus posisinya ini absolute, yang akan meletakkan background putihnya ini di atas gambar. Terus ada margin topnya itu min 31 px, biar bisa di sini ya. Terus margin leftnya ini 160 px dan widthnya 700 px. Memiliki background color yaitu putih atau F6 kali. Nah, ini kalau lihat di HTML-nya, nah ini di dalam tag H1. Setelah itu ada kelas berita memiliki font size 18 px, width-nya 80%, terus margin top 80 px dan margin left-nya 110 px. Itu pada kelas berita. Ada kelas ini di dalam tag div. Kalau kita lihat di browser itu pada bagian ini. Nah, setelah itu ada kelas kolom, itu float left, width-nya 25% dan padding-nya 0 10 px ini. Ada kelas kolom. Pada kelas ini ya. Kalau lihat di ini, nah setelah itu ada kelas kanan yang memiliki margin left-nya 39 px. Kelas kanan yaitu ini, kanan dalam tag artikel. Setelah itu ada kelas TUM, TUMB, memiliki width 200 px, margin left min 13 px dan margin bottom 25 px. Pada kelasnya ini dalam tag img. Itu kalau dilihat di browser itu ada ini ya. Nah, setelah itu ada ini kelas card memiliki box shadow 4px, 8px, dan
warnanya ini hitam ya. Ini detektif. Kalau di browser itu ini kotak ini. Terus setelah itu ada kelas dengan nama container yang memiliki displaynya flex atau lebarnya 100%. Itu lebarnya keseluruhan ini. Kalau lihat di HTML-nya, nah ini dalam tag div. Terus ada container setbar memiliki width 30%. Container setbar. Container setbar. Nah ini container setbar itu memiliki widthnya 30%. Kalau tidak di browser itu pada bagian ini kategori ada ini dan ada ini container setbar ini. Terus ada container main, itu container main ya, dan yang memiliki justify content space around, itu container main pada HTML nya itu ini. Nah ini yang digunakan untuk mengambil sisa yang digunakan container setbar tadi. Container setbar itu 30% ya, dan ini adalah container main. Container mainnya ini ada isinya gambar ini, tulisan-tulisan ini, sudah ini.